hari ini kita mencoba menggali potensi sapi pesisir secara genetik. Jadi Bapak Ibu sekalian, di balik kekurangan sapi pesisir tersebut yang tadi kurus, kecil, yang mempunyai nilai ekonomi yang rendah, ternyata dari beberapa hasil penelitian, persentase karkas sapi pesisir ini cukup tinggi. Lemaknya rendah, kadar airnya rendah, sehingga memang sangat cocok dijadikan bahan baku masakan atau makanan khas Sumatera Barat. Apa yang terkenal masakan Sumatera Barat, Pak? Rendang. Kalau rendang itu dimasak 1 jam atau 8 jam? Nah, 7,5 jam ya dok ya. Nah, artinya apa? Dengan rendang yang bahan bakunya sapi pesisir, nanti kita harapkan menjadi branding tersendiri dari rendang tersebut. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa potensi sapi pesisir sebagai sumber protein hewani bisa ditingkatkan dengan teknologi reproduksi dan genetik. Seperti kita ketahui saat ini, jadi teknologi reproduksi itu sudah sangat maju, sehingga memang memungkinkan perbanyakan populasi yang efektif dan Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, kualitas individu atau performa sapi tersebut sangat ditentukan oleh 2 hal. Pertama adalah potensi genetik, yang kedua adalah potensi lingkungan. Nah, potensi genetik yang dimiliki itu merupakan bersifat permanen, tidak bisa berubah sejak lahir. Sedangkan faktor lingkungan, manajemen, itu bisa diupayakan dengan berbagai prosedur sesuai dengan metode dan kebutuhan. Nah, untuk dapat menentukan manajemen pemeliharaan yang tepat dan menghasilkan performa yang optimal, perlu kesesuaian antara potensi dan perlakuan. Untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah hadir bersama kita Bapak Ibu sekalian 2 narasumber yang sangat mumpuni. Perpaduan antara senior dan junior, dan bahkan antara dosen dan murid. Nah, ini kalau yang senior dosennya Prof. Arif Budiono, seorang ahli embriologi, berhasil mendidik muridnya sebagai konsultan manajemen khususnya sapi perah, yang itu malah dimanfaatkan oleh negara luar. Nah, ini Prof. Arif terpaksa dia tarik anak muda potensial, aset bangsa, di luar dipakai kok dalam negeri dianggurin gitu. Nah, mudah-mudahan Sumatera Barat menodong beliau untuk bagaimana teknologi ini kita mulai dari Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Prof. Arif dulu untuk memaparkan presentasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rencananya memang kita ada 3 narasumber, Prof. Arif, Pak Sigit, dan Dok Dedi Fahrudin. Tetapi Pak Sigit memang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga memang diserahkan kepada Prof. Arif dan Dok Dedi. Pada Prof. Arif kami silakan. Baik, sebelum masuk presentasi Prof. Arif, masih lihat video dari yang disuguhkan oleh Mustafa Mena.
Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas kita sudah bisa lihat video itu yang ditayangkan, aktivitas dari Musafong. Oleh sebab itu, mungkin kita kenalkan dulu narasumber kita ini. Kalau sehari-hari beliau aktivitasnya di IPB University. Makanya kita kenalin dulu Profesor Dr. Hewan Arif Budiono PhD. Jabatan di Musa adalah Chief Scientific Officer. Kemudian Dr. Dedi Kurniawan, jabatan di Musanya adalah Co-CEO-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu jabatan narasumber kita di Musa Edufarm. Silakan Prof. Arif untuk bisa dipaparkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kamil, Bapak Ibu sekalian. Saya dari sebelah sini ya, mohon maaf. Ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan ya di Sumatera Barat ini sebenarnya bukan yang pertama gitu ya, tetapi saya kira ini penting untuk kita semua ada di sini karena ternyata teknologi ini ada di sini gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan sedikit sebagai pembuka daripada diskusi kita adalah kita mencoba untuk mulai mengadaptasi teknologi. Jadi ada teknologi bioteknologi reproduksi dan kemudian nanti precision farming. Selama ini kita tahu bahwa pedet itu ya lahir dari adanya bejantan dan adanya betina kawin padanya. Tadi Dr. Kamil menyampaikan sapi pesisir udah diumbar aja begitu. Ini sapi apa kambing gitu. Pertama kali saya lihat juga seperti itu. Tapi sekarang dengan bioteknologi reproduksi, bagaimana kita meningkatkan itu? Bagaimana kita kemudian bisa menentukan bahwa sapi yang lahir itu kemudian kita tahu mempunyai potensi. Kita ketahui pada saat lahir. Faktor yang lain lagi sehingga kita tahu bahwa produksinya bagus adalah lingkungan. Sapi itu kalau bagus tidak diberi makan, tidak diberi pemeliharaan yang bagus, ya mungkin tidak akan mempunyai produksi yang bagus. Tapi sebaliknya, sapi yang tidak mempunyai potensi yang bagus, mau dikasih makan seperti apapun, nggak bakalan menghasilkan susu yang baik. Dan itu baru kita ketahui setelah 2 tahun tadi. Nah, kita melihara 2 tahun itu kan semua biaya kan, makannya, SDM dan sebagainya. Nah, untuk precision farming ini kita akan mengarah ke sana. Jadi nantinya sapi lahir ini kita sudah tahu, ini sapi akan kita teruskan jadi bibit produksi susu atau kemudian pejantan bulu yang akan kita jadikan pejantan atau ya sudah mungkin aja potong gitu ya. Jadi saya kira ini lebih mendekatkan kita, apalagi tadi kalau kita berbicara keuntungan, akhirnya tidak ada step yang kemudian dana itu terbuang gitu baru ketahuan berikutnya. Baik, next slide. Nah, sebenarnya kan kita berangkat dari genetik dulu ya, tetapi yang kita sudah tahu sekarang bahwa kalau kita mempunyai pejantan yang unggul, maka teknologi inseminasi buatan kita sudah tahu semua. Kita nggak perlu pelihara jantan, kita beli sperma saja, kita dapatkan keturunannya itu sudah 50% ikut pejantan ini, yang secara performance, secara tampilannya bagus. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apakah dia punya potensi betul nggak sih sebagai pejantan atau pedaging ataupun sebagai produksi susu. Tapi apapun ini sudah kita jalankan. Kemudian next slide. Slide berikutnya. Slide berikutnya Ustaz. Ya. Kalau MOET kita kenal dengan embryo transfer. Itu kalau kita punya jantan unggul dan betina unggul. Kalau betina unggul itu bunting, maka kita nunggu 9 bulan lahir, kemudian involusi, baru kita kawinkan lagi. Kira-kira 1 tahun kan sekali. Nah, dengan teknologi ini kita bisa bayangkan betina yang unggul itu bisa punya 12 anak dalam 1 tahun, karena dia siklusnya kan setiap bulan ya. Karena 21 hari kita anggap 1 bulan. Ini secara matematik. Jadi begitu kita kawinkan dapat embrio, dia jangan bunting.
embrionya kita ambil, kita titipin di resipien. Nah ini teman-teman dari Balai Embryo Transfer ya, BET, kita saya kira kenal semua di sini. Itu melakukan itu, jadi betina yang bagus-bagus di Cipelang sana nggak perlu dia bunting. Kita ambil embrionya, kita kirim ke Padang, jadi nggak perlu kirim sapi, kirim embrionya. Tetapi ada teknologi lagi, kalau sapi termasuk monotokus, anaknya nggak satu, paling dua biasanya. Nah ini dengan teknologi endokrinologi, hormon, kita bisa stimulasi. Kita bisa dapat 5, bisa dapat 10, dapat 20 sekali siklus. Nah ini kan bukan main ya. Nah itu teknologi. Kita belum berbicara masalah potensi tadi. Selanjutnya, ini dengan kaitannya bahwa MOET itu nanti dengan pembekuan, dengan macam-macam lah teknologi yang kemudian mengikuti ke sana. Ini beberapa contoh yang sudah kita kerjakan, bahwa sebelah kiri ini adalah donor yang kita punya. Kemudian sebelah kanan adalah salah satu produk yang kita hasilkan dengan teknologi tadi. Jadi betina ini tidak pernah bunting. Buntingnya di mana? Kita kasih resipien. Resipiennya yang mana? Kalau kita titipin lagi ke Wagyu, sayang. Nanti dia kalau bunting nunggu 1 tahun. Nah, atas saran Dr. Dedi dan tim, kita buntingkan resipiennya ambil sapi perah. Kenapa sapi perah? Supaya dia melahirkan. Kalau melahirkan, sapinya nanti menghasilkan susu kan. Tapi yang dilahirkan Wagyu. Jadi dagingnya dapat, susunya dapat. Nah ini yang sudah terjadi di Mosa. Dan saya kira di hari pertama kedua kita kasih nama Kuro ini sempat kita display. Dan itu kita punya pejantan ini berapa? 800-900 kilo ya, hampir 1 ton. Yang ini juga saya kira potensi untuk kita kembangkan. Selanjutnya, ini kita masih bicara performance ya. Jadi yang kita lakukan dengan stimulasi itu, ini adalah folikel yang berkembang, dan kita hanya bisa lihat ini kalau kita menggunakan USG. Ini kalau diraba-raba aja nggak kelihatan, kita hanya CL-nya saja. Jadi sebenarnya teknologi sangat maju. Dengan USG itu yang harusnya hanya satu yang berkembang jadi satu anak tadi, dengan stimulasi Bapak bisa lihat itu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin itu lebih dari 10. Dan itu kalau diovulasikan, kita IB itu jadi embrio semua. Yang kemudian kita ambil, nanti kemudian kita transfer, tidak perlu ke induk tadi. Selanjutnya, jadi pada saat dia sudah dibuahi masuk ke dalam rahim uterus itu seperti IB, tetapi kita koleksi. Jadi embrionya sebelum nempel itu kita ambil, sehingga kita dapatkan beberapa embrio, tahapan embrio ini. Dan ini adalah yang dikerjakan oleh teman-teman di BET Cipelang. Nanti bisa lihat di booth di sana. Kita tinggal pilih mau sapi yang mana. Dan itu nggak perlu bawa indukannya ke sini, tinggal embrionya yang buat straw, ya straw itu 0,5 mili itu bisa dibawa ke sini, transfer. Saya kira di Sumatera Barat sudah banyak ahlinya untuk transfernya. Itu akan kita dapatkan pedet-pedet yang turunannya ada di Cipelang sana, tidak perlu ada di sini. Selanjutnya, next slide. Slide berikutnya. Ya, prosesnya ini sapi-sapi donor yang kita lakukan. Kemudian kita flashing. Nah kita dalam yang kita sudah kerjakan di Mosa, pernah satu saat kita itu mendapatkan embrio yang transfer ya, dari ke-7 blastosis itu sekitar 24 embrio dalam satu siklus. Itu kan 2 tahun siklus kan sebenarnya. Nah dari contoh 3 sapi ini memang nggak semuanya punya potensi bisa menghasilkan 24 dalam satu siklus. Ada yang hanya 5, ada yang bahkan mungkin hanya 2. Nah ini kita hanya tahu dari performance kan, kita nggak tahu sebenarnya dia potensi nggak. Nah itu nanti kita bicara di precision farming ya. Next slide. Jadi kita bisa bayangkan aja kalau satu embrio itu akan jadi satu pedet, dan itu menunggu 1 tahun. Ini satu siklus 24. Ya memang nanti keberhasilannya ya, keberhasilan transfernya, pembekuan dan seterusnya. Slide berikutnya. Ya, ini adalah proses transfernya. Bahkan ini kita transfer di Bogor. Ya, embryo produksi sini transfer di Bogor. Lanjutnya. Slide please. Ya, ini beberapa hasil yang kita dapatkan. Nah, Wagyu kalau memang itu dari pure breed yang memang unggul dan unggul tadi, harganya cukup lumayan mahal. 1 kilo berapa balik ini? 4 juta ya? 3,5 juta per kilo.
Tapi memang jangan salah, bukan semua ini ya, artinya di bagian tertentu aja seharga segitu. Tapi kan kita bisa bayangkan kalau kita mendapatkan sapi itu kan dengan harga segitu begitu mahalnya. Nah akhirnya kalau itu pure breed harganya terlalu mahal, maka kita bisa modifikasi dengan F1. Jadi kita crossing tadi ya, kita lakukan embryo transfer inseminasi. Kalau kemudian teknologi yang lain, kalaupun betina itu akhirnya harus karena patah kakinya dan sebagainya, itu ada teknologi lagi lain yang sapi mati itu bukan kemudian sudah jadi bangkai atau jadi daging, tidak. Kita bisa manfaatkan ovariumnya itu, kita ambil sel telurnya. Ini tapi last chance ya, ini kesempatan terakhirnya. Kita ambil sel telurnya, kemudian kita ambil sperma, kita buat di dalam laboratorium, kita dapat embrio dari hewan yang sudah dipotong tadi. Nah itu nanti bisa kita transfer jadi ya. Jadi sekarang kalau kita ngomong definisi mati itu apa? Nyawa hilang dari tubuh, nyawa itu di mana nggak tahu ya. Jadi maksud saya dengan teknologi itu sangat memungkinkan hewan sudah potong itu jangan diam-diam terus kemudian udah jadi daging di pasar aja. Kalau memang itu bibit yang bagus, kita bisa manfaatkan baik itu ovariumnya atau testisnya ya. Selanjutnya next slide. Nah ini ada beberapa contoh sebenarnya kalau kemudian untuk fertilisasi itu hanya satu sperma yang diperlukan, jadi tidak perlu juta-jutaan. Kalau kita sekarang melihat jantan unggul itu adalah produksi spermanya yang jutaan ya, artinya ada standar yang harus dilakukan. Itu ternyata kita dengan satu sperma saja bisa. Ini sebenarnya ada video tapi nanti ini teknologi di laboratorium lah. Selanjutnya ya. Nah kemudian kalau tadi sudah dapat 24, satu embrio jadi satu sapi. Bapak Ibu sekalian pernah lihat anak kembar kan ya? Kembar itu ada yang kembar identik, ada kembar yang fraternal. Kalau yang fraternal memang sel telurnya keluarnya 2, sperma kan banyak, jadi anaknya bisa kembar. Tapi ada yang satu sel telurnya sebenarnya sudah dibuai jadi satu embrio, tapi pada saat perkembangannya dia membelah. Nah nanti akan jadi kembar, tapi kembarnya identik. Biasanya ada tompelnya sama gitu ya, pasti. Kalau betina, jantan gitu. Nah itu kita contoh, kita bisa satu embrio yang harusnya jadi satu pedet itu di dalam laboratorium kita bisa potong embrionya. Kalau katakanlah pedet itu berapa ya sekarang? 3,5 juta atau 4 juta gitu ya. Kalau kemudian 4 juta, gimana caranya jadi 8 juta? Nah itu sebelum kita transfer kita potong embrionya, jadi kita dapat kembar identik. Nah kembar identik ini kalau kita ngomong sapi pesisir contohnya tadi, sapi pesisir nanti 2 embrio ditransfer ke induk sapi pesisir, jangan di Stokia nanti masukin ke FH, cukup itu. Jadi itu akan sangat memungkinkan. Jadi nanti lahir dari sapi FH 2 ekor itu dari satu embrio. Ya ini bukan mimpi lagi, tapi memang harus ada teknologi ya, harus ada lab yang mendukung. Tapi sangat memungkinkan. Selanjutnya. Nah, kalau kita melihat sapi-sapi seperti ini, kan performance seperti tadi Dr. Kamil sampaikan. Ini tiba-tiba dia mempunyai potensi yang kita tidak berubah dari lahir sampai kemudian dia mati. Kalau potensi ini tidak ada, mau diapain juga nggak bakalan seperti itu. Jadi kalau seperti kemarin kita melihat sapi-sapi yang ada di show itu, saya yakin dia punya potensi yang bagus. Selanjutnya, nah ini kerjaan lagi di lab, jadi kita hanya ambil darahnya, ini mungkin ada contoh kitnya itu, kemudian kita analisa di dalam lab, kita akan tahu sapi ini punya potensi apa dia, apakah akan jadi sapi pedaging, atau sapi susu, atau reproduksinya seperti apa. Jadi kalau memang itu untuk kita jadikan bibit supaya embrionya banyak tadi, ya kita harus tahu dia potensi enggak. Kalau ternyata enggak, kita stimulasi berapapun ya mungkin 1-2 embrio gitu ya. Nah ini akhirnya dengan teknologi genetik ini akan ketemu hal itu. Bisa selanjutnya. Ini kuncinya nih yang sudah disampaikan oleh Dr. Kamil. Nah kalau kita membicarakan sapi pesisir yang untet tadi, kambing besar tadi, itu jangan salah, jangan-jangan kita bicara selalu sapi besar gitu kan. Nah besar itu pasti
Pemeliharanya juga costnya lebih tinggi lagi. Jangan-jangan kita punya sapi kecil, memeliharanya gampang. Kalau yang saya tahu nih, saya pernah ke pesisir sana, itu makan sampah aja tumbuh, bisa bereproduksi gitu. Nah ini kan potensi sekali. Nah jangan-jangan apalagi seperti dokter kami sampaikan, kualitas dagingnya ternyata sangat cocok untuk rendang. Nah ini kan bisa bikin rendang premium gitu ya. Nah itu dengan apa namanya DNA ini variasi genetik kita bisa lihat dari awal. Selanjutnya, slide berikutnya. Ya sama. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mulai melihat sapi-sapi ini secara performan tampilannya seperti ini. Tetapi dari awal sekali lagi kita bisa tes sebelum sapi itu kita pelihara besar. Jadi lahirnya sudah kita bisa lihat. Jadi tadi kita bisa tentukan apakah kita akan potong di 5 bulan atau 10 bulan sebagai pedaging atau kita teruskan sebagai sapi susu. Selanjutnya, ya ini adalah contoh saja bahwa nanti suatu saat sapi pesisir ini kebanggaan di Sumatera Barat nanti secara genetik kita bisa pilih kan sekarang mungkin teman-teman dari Padang Mangatas ya itu saya salut sekali sapi yang seperti kambing kalau kita ngeliat di sana bukan seperti kambing lagi udah 200-300an. Nah itu kita lihat potensinya secara genetik mana yang memang punya potensi itu yang kemudian akan kita kembangkan terus suatu saat yang seperti kambing tadi kita tinggal ya, sehingga nanti ini akan menjadi satu potensi yang saya kira sangat-sangat bermanfaat untuk pengembangan di Sumatera Barat. Bapak Ibu sekalian, hari ini memang pagi ini kita spesial talk show. Musa menyediakan lebih kurang 22 bingkisan untuk Bapak Ibu semua. Ya, itu sangat spesial isinya di dalam. Ada tiket umrohnya di sini. Salah satunya. Ya. Bagaimana cara mendapatkan bingkisan ini? Gampang Bapak Ibu sekalian. Tinggal cuma nanya gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, pada sesi nanti tanya jawab, tinggal Bapak Ibu nanya langsung dapat bingkisan. Ya Prof, seperti itu Prof. Baik. Ya, Dokter Ibu. Bapak Ibu sekalian, hadir bersama kita secara online Dr. Rifan. Beliau adalah presiden dari Asosiasi Genomik Indonesia. Baik. Silakan, mungkin Dr. Rifan sudah Ya. bisa bergabung Karena bersama. kita sedang bicara genomik, Dok, jadi kita mengundang langsung presiden Asosiasi Genomik Indonesia, Dr. Ivan sini. Silakan, Dr. Ivan. Suaranya kurang keras ya. Dr. Ivan bisa dikeraskan suaranya. Ini kita keadaan audiens kurang lebih sekitar 12.000 orang nih Dok. Sebentar, suaranya sepertinya kurang keras ya. Kita break sebentar, Dr. Ivan. Oke, sambil kita nunggu suaranya, kayaknya ya. Ya, sambil kita nunggu tersambung dengan Dr. Ivan, Bapak Ibu mungkin silakan dicicipi snacknya. Iya, iya. Kalau sudah habis bisa nambah ke panitia nanti. Dr. Dedi dan teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini yang daring maupun luring. Ini adalah pagi yang sangat berbahagia sekali karena kesempatan buat kami dari Asosiasi Genomik Indonesia bisa berpartisipasi untuk mensosialisasikan tentang suatu narasi atau ilmu yang saya rasa masih relatif asing untuk kebanyakan orang, yaitu ilmu genomik. Dan ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk bisa kita sama-sama mendengarkan dari pakarnya, terutama dari Prof. Arief dan Dr. Dedi yang sangat mempunyai antusiasme besar melalui Mosa Farm.
untuk mengintroduksi betapa pentingnya pengertian kita tentang genomics untuk sustainability dari biodiversitas individu. Bapak Ibu semuanya, genomik ini adalah merupakan suatu ilmu yang berkembang sangat pesat sekali dalam 20-30 tahun terakhir. Ini berkaitan dengan teknologi yang juga sangat dan ini akan membantu kita untuk bisa melihat potensi, bukan hanya potensi ternak, tapi kita lihat juga dari potensi manusia, ya, potensi tumbuhan, potensi hewan, termasuk ternak dalam hal ini, sehingga kita bisa memperbaiki atau kita bisa mendapatkan akses lebih baik untuk perbaikan biodiversitas, baik itu kualitas hidup manusia maupun juga melalui apa yang menjadi plasma nutfah di Indonesia. Pada acara pada hari ini, untuk kita semua bisa benar-benar menjadi suatu pelaku aktif dalam perkembangan dunia teknologi, khususnya peternakan melalui genomik. Dan saya rasa ini bukan suatu ilmu yang masa depan atau mengawang-awang, tetapi ini ilmu yang sangat aplikatif dan sangat membantu untuk peningkatan ekonomi dari proses peternakan itu sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada tentunya Pak dan tentu juga Pak Dinas Peternakan, Pak Suhadi dan juga Dr. Kamil yang pasti dalam hal ini yang terus memberikan support semaksimal mungkin untuk bagaimana kita bisa menjadi terobosan utama. Dan saya kira ini kita memberikan aplaus luar biasa kepada bahwa di Sumatera Barat sudah ada farm pertama di Indonesia yang melakukan. Dan saya acungkan jempol untuk Prof. Arief dan Dr. Dedi. Kalau boleh kita aplaus untuk mereka. Hari ini untuk Dr. Dedi dan Dr. Arief dan mohon izin Dr. Kamil untuk bisa kita sama-sama mengundang sejawat-sejawat yang mempunyai minat untuk mengembangkan peternakannya melalui keminatan dalam genomik. Jadi hari ini kita akan membuka registrasi juga untuk teman-teman yang akan membangun suatu komunitas di bawah AGI yang nanti kita akan kembangkan menjadi suatu komunitas keminatan di bidang hewan, khususnya di bidang peternakan. Itu saya sampaikan pada pagi hari ini, Dr. Kamil, Prof. Arief, Dr. Dedi, saya ucapkan selamat. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pemenang dalam memajukan Indonesia melalui peternakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomong peternakan sapi potong bagus, peternakan sapi berat bagus. Yang dipakai ukuran apa sih Pak? Produksinya harus bagus, ya Pak ya? Dan terus-terusan, dan berkelanjutan, ya kan? Nggak boleh cuma sekali bagus terus habis, kan begitu? Itu kayak pasar malam namanya kalau begitu. Oke, jadi kita sepakat. Slide berikutnya Pak. Kalau kita sepakat begitu, berarti kita setuju nih. Kalau yang namanya peternakan yang bagus, syaratnya harus dua. Setuju ya? Produksinya harus bagus, reproduksinya harus bagus. Tapi kalau reproduksinya tidak mendukung produksi, misalnya nih ya, reproduksi, sapinya melahirkan, tapi yang dilahirkan jelek, termasuk good farming apa enggak? Enggak. Jadi kita memastikan kita memproduksi yang bagus, kemudian mengawinkan, menghasilkan yang bagus lagi, atau lebih bagus, kan begitu ya? Jadi ilmunya sama. Kita melakukan produksi yang bagus dan mereproduksi yang lebih bagus. Setuju ya? Pertanyaannya, buat apa sih kita ngomongin produksi bagus, kita ngomongin reproduksi bagus, itu buat apa sih sebetulnya? Tujuannya buat apa Pak? Kesejahteraan. Terlalu jauh Pak, ngomongin untung gitu aja loh. Iya kan? Kalau nggak untung kan ngapain kita beternak, ya nggak? Supaya untung. Slide berikutnya. Nah, cuma permasalahannya yang disebut untung itu apa? Kan gitu ya. Yang pertama, performanya harus bagus, harus tinggi. Kalau susunya, ya susunya tinggi, harganya mahal, ya. Yang kedua, efisiensi. Kalau bisa ngasih makan sedikit, susunya banyak. Ngasih makan sedikit, dagingnya banyak, kan begitu? Oke. Yang ketiga, bisnisnya harus benar, menghasilkan susu murah tapi nggak bisa jual. Gimana coba? Oke, atau bikin daging sapi wagyu mahal,
tapi nggak di pasar nggak laku, ya percuma. Jadi tiga-tiganya harus kita jadikan satu. Itulah gunanya manajemen. Oke, jadi hari ini ilmu reproduksinya Prof. Arief kita pakai. Oke, ilmu genetiknya kita pakai, tapi jangan lupa selain performance harus efisien dan bisnis modelnya harus benar. Oke, cuman pertanyaannya, kalau kita ngomong performance caranya gimana? Silakan slide. Ternyata kalau kita ngomongin performance, aturan mainnya gini Pak, rule of the game-nya gini. Kalau kita pengen performanya bagus, ya kuncinya dua. Yang pertama, bakatnya harus benar, perlakuannya harus benar. Setuju? Oke? Kalau Bapak misalnya nih ya, misalnya saya orang Malang, bakatnya ini ngomongnya medok seperti ini ya. Terus kemudian disuruh ngomong enek apa enek? Ayo saya tanya sekarang. Orang Jawa, yang benar enek apa enek, Pak? Nah, enek, ada yang enek ya. Tapi kalau dasarnya orang Malang ngomongnya ya enek sudah. Ya. Kalau dilatih jadinya enek. Nah, jadi kalau bakatnya itu benar, dilatih dengan cara yang benar, performa dapat. Pertanyaannya, selama ini kita milih sapi yang bagus, benar. Saya tanya, pernah nggak bapak-bapak ngibe sapi, bapaknya kelihatan bagus, ibunya kelihatan bagus, anaknya kok nggak sebagus bapak ibunya ya? Pernah nggak? Kenapa kira-kira Pak? Operasi plastik. Dan di Korea kan gitu ya, bapaknya ganteng, ibunya cantik, anaknya kok jelek, kok bapak ibunya operasi plastik ini. Ya kan? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan aturan main yang harus kita pahami. Jadi supaya performanya bagus, manajemennya harus benar, plus bakatnya harus benar. Jadi kalau kita ngomongin genetik Pak, genetik itu kan pemberian Tuhan ya. Cuman yang bisa kita lakukan kan manajemennya. Kita bisa ngatur, kita bisa kontrol, kita bisa bikin kandangnya, bisa bikin pakannya, itu kan manajemen yang bisa kita kontrol. Yang bisa dikontrol sama peternak yang mana aja? Coba kita lihat slide berikutnya Pak. Ini kandang kita bisa bikin, ya kan? Pakan kita bisa bikin, ya kan? Kesehatannya kita bisa lakukan, dicegah, divaksin, macam-macam ya, di security. Reproduksinya kita bisa atur, Prof. Arief ya. Kemudian apa lagi? TH ini temperature humidity index, indeks panas dingin, heat stress apa enggak, di luar sana panas, begitu masuk ke sini nyaman. Nah ini namanya ngatur temperature humidity index supaya enggak stres. Dan kalau di kesehatan hewan Pak, stres itu jadi masalah besar. Ya, sapi gampang sakit, sapi nggak bisa gemuk, sapi kesakitan. Kalau sapi kesakitan stres, kalau pas sapi stres dia butuh energi yang sangat besar untuk menurunkan stresnya. Kalau dia kepanasan, dia butuh energi yang sangat besar untuk menurunkan panasnya. Kalau dia kesakitan, dia butuh energi yang sangat besar untuk menurunkan rasa sakitnya. Sama dengan bapak-bapak, kalau stres obatnya apa Pak? Healing butuh duit. Duitnya besar ya. Kalau kita stres, tanggal tua, obatnya apa Pak? Tidur. Kalau yang PNS tanggal 24, 25 supaya nggak stres obatnya apa? Nunggu tanggal 1 sembuh sudah stresnya. Ya nggak Pak? Itu bisa kita kontrol. Pertanyaannya, ada faktor-faktor yang kita tidak bisa kontrol. Nah, itulah yang namanya, silakan slide berikutnya ya. Yang nggak bisa kontrol kan yang ini. Kita slide berikutnya. Slide, ya. Oke. Ini yang sekarang ini sedang akan kita kontrol. Jadi akhirnya kita sudah tahu kalau memproduksi bakatnya seperti ini, kandangnya kita atau segala macam, hasilnya bagus. Harapannya kan begitu ya. Contoh, saya kasih contoh. Silakan Mas. Saya kasih contoh ya. Ini contoh di New Zealand Pak. Ada satu buku yang judulnya The Billion Dollar Scheme, skema jutaan miliaran dolar. Menceritakan Pak sejarah bagaimana di New Zealand dalam waktu 100 tahun tuh 1901 sampai 2011 111 tahun mereka bisa menciptakan sapi yang dulunya produksi 118 kg per laktasi menjadi 334 kg per laktasi, naiknya 3 kali lipat, tapi butuh waktunya
100 tahun. Tapi dulu kan nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, tidak ada Prof. Arif, ya kan? Nah sekarang sudah ada Instagram, ada medsos, ada Prof. Arif, mosok kita masih butuh 100 tahun? Kan lucu ya. Nah pertanyaannya gimana caranya 3 kali lipat dalam waktu, jangan sampai 100 tahun. Kalau bisa 5 tahun aja lah. Bikin pejantan yang bagus, nggak usah 3 generasi, 1 generasi aja lah. Nggak usah tunggu 7 tahun, cukup 7 minggu aja lah misalnya gitu. Bisa nggak? Ini yang jadi pertanyaan besar kita ya. Oke, slide berikutnya. Contoh yang berikutnya, ini di Amerika Pak. Di Amerika datanya menunjukkan 1940 sampai 2010, 70 tahun ya. Anda bisa lihat jumlah sapinya yang gambar warna hijau, gambar sapi itu. Yang tadinya 25 juta tinggal 10 juta. Jumlah sapinya turun, tinggal setengahnya. Jumlah susunya naik, yang tadinya 2.500 kg per laktasi, sekarang jadi 10.000, naiknya 4 kali lipat. Jadi jumlah sapinya tinggal separuh, jumlah susunya naik 4 kali lipat. Kira-kira apa sebabnya? Nah, kira-kira yang membuat mereka bisa begitu apa? Macam-macam. Ya teknologi tadi, ya kandangnya, nutrisinya, macam-macam. Tapi dari sisi kita yang ngomongin genetik. Nah, jadi secara pribadi saya peternak sapi, saya dokter hewan, saya konsultan, saya punya banyak pertanyaan. Klik sedikit berikutnya, pertanyaan pertama. Bagaimana cara kita tahu sapinya bagus apa enggak secepat mungkin? Kalau saya tanya bapak-bapak yang sapi potong, tahunya sapi bagus apa enggak kapan? Kalau dijual. Ya kan? Dijualnya kapan, Pak? Umur berapa? 2 tahun. Jadi supaya tahu bagus apa enggak butuh waktunya 2 tahun. Sapi perah, coba saya tanya. Bagus apa enggaknya tahunya kapan? Setelah dia melahirkan, baru tahu ya? Butuh waktu berapa lama? 9 bulan melahirkan, tapi langsung begitu pedet langsung bunting gitu. Umur setahun dikawinkan, setelah itu setahun berikutnya melahirkan, kan begitu ya? 2 tahun juga sama. Kadang bagus, kadang enggak, ya Pak ya? Kalau bagus alhamdulillah, kalau enggak, Bapak kehilangan 2 tahun. Harganya berapa? Begitu melahirkan 25 sampai 30 juta. Kalau enggak bagus 25 juta hilang. Jadi pertanyaannya, saya bisa nggak tahunya? Nggak usah nunggu 2 tahun Pak. Kapan? Sebulan kalau bisa. Bisa nggak? Nanti kita tanya Prof. Hari, bisa nggak? Jadi jangan nunggu 2 tahun, 1 bulan langsung bisa. Saya ingin tahunya, ini bisa tumbuh cepet apa enggak? Bisa ADG-nya di atas 1 kilo apa enggak? Bisa cepet bunting apa enggak? Bisa gampang berahi apa enggak? 1 bulan deh, jangan 2 tahun. Kita jawab. Terus berikutnya, slide. Yang pertanyaan berikutnya, kalau saya sudah tahu potensinya, saya mau pakai cara yang bagaimana, gitu loh. Oh, bakatnya ini easy calf, melahirkannya gampang, tapi ADG-nya, growth rate-nya cepat. Jadi dia cepat tumbuh, lahirnya kecil, tumbuhnya cepat. Kalau begitu, saya boleh pakai pejantan ini untuk sapi-sapi darah. Saya boleh pakai pejantan ini untuk sapi pesisir, dan seterusnya. Sapi-sapi kecil nggak apa-apa, tapi kalau misalnya Anda tahu sapinya besar, tapi sejak lahir besar, kemudian sapinya ini dikawinkan ke sapi-sapi darah, akibatnya apa Pak? Distokia, sulit melahirkan. Kalau sulit melahirkan, susah bunting lagi, rugi lagi Bapak. Mati lagi ya. Semangat punya Belgian Blue, IB Belgian Blue, ternyata begitu lahir distokia. Begitu distokia, robek. Begitu robek, mati. Berikutnya, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Setelah saya tahu bakatnya secepat mungkin, setelah saya tahu manajemennya yang bagus, pertanyaan berikutnya, ada efisiensi yang bisa kita lakukan enggak? Balik lagi Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan besar ini sebetulnya kegalauan kita semua toh. Saya jadi peternak sapi, Bapak peternak sapi, saya dokter hewan, konsultan, kadang-kadang ngasih sarannya, kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak Pak. Misalnya nih, ada anak yang bakatnya piano, tapi konsultannya menyarankan suruh main gitar. Bakatnya berenang, disuruh latihan terbang. Yang disuruh stres, ya kan? Yang nyuruh juga stres, gitu loh.
Kita tahu bakatnya jadi ikan tapi disuruh terbang, ikannya stres, ya kan? Yang ngasih saran stres, yang nonton juga ikut-ikutan stres. Nah, ini sebetulnya Pak idenya. Kenapa kok kita akhirnya ngomong bahwa hal-hal seperti ini yang perlu kita jawab bersama-sama, memastikan supaya ini terjadi. Terakhir, slide berikutnya. Terus. Nah, kuncinya kan begini. Kalau pengen performance, fisiknya jelas, gennya jelas. Oke? Nah, sekarang ini kalau seperti itu tujuannya, kita bisa ngapain? Terus Pak, slide berikutnya, silakan slide terus. Ini jawabannya Pak ternyata. Oke? Jadi untuk tahu tentang, kita ngomongin fisik ya, manusia, hewan itu kan satu tubuh, disusun sama organ-organ, ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru ya. Kalau dilihat lagi organ itu disusul sel-sel, dilihat lagi sel-sel disusul kromosom, dilihat lagi ke dalam ternyata isinya cuma ini Pak, DNA. Nah ini yang kan sedang kita bahas sekarang. Bagaimana caranya kita bisa tahu bakatnya lebih awal pakai teknologi DNA. Makanya itu yang dilakukan oleh MOSA. Ya, jadi MOSA ini perusahaan bioteknologi yang fokus pada DNA. Oke, silakan berikutnya. Terus selesai, saya pikir ya ini contoh saja terakhir ya, contoh terakhir. Jadi saya melihat Pak, karena saya sudah berapa ya, 15 tahun ya bolak-balik ke New Zealand. Saya lihat Pak, di New Zealand itu untuk menilai seekor sapi bagus apa enggak, itu pakai angka. Namanya breeding worth. Oke? Dan saya lihat ini contoh. Ini contoh pejantan-pejantan yang dinilai bagus apa enggaknya pakai angka Pak. Permisi Prof. Farid ya, pakai angka. Anda bisa lihat, ini angkanya ya. Rata-rata 300 ya. Yang paling tinggi berapa? 400. Jadi dari ini adalah contoh pejantan yang dinilai dari anaknya. Oke? Namanya daughter proven, yang selama ini mungkin kita mengenalnya sebagai apa ya? Progenites. Bapaknya dikawinkan, anaknya dinilai. Jadi untuk menentukan bapaknya bagus apa enggak, dilihat anaknya. Oke? Bapaknya itu juga dilihat bagaimana menilai bapaknya itu dari keturunannya. Saya bandingkan dengan pejantan-pejantan yang dibuktikan dengan DNA. Nilainya berapa? Kita lihat slide terakhir berikutnya. Oke? Pejantan-pejantan yang dinilai dari DNA, nilainya Pak 1, 2, 3, 4, 5 di atas 400. Jadi sekarang di dunia maju, di negara maju Pak, mereka sudah menggunakan teknologi DNA proven technology ini untuk menentukan sapinya bagus apa enggak. Karena dananya butuh waktu tidak lebih dari 3 minggu. Luar biasa ya. Jadi makanya dulu lama teknologinya, butuh waktunya lama sekali. Semakin kesini semakin cepat. Dan mudah-mudahan teknologi terbaru ini bisa kita pakai. Ya, jadi sejak umur 1 minggu Bapak tinggal hubungi dinas ambil sampel darahnya, kirimkan ke MOSA, dianalisa, butuh waktu 2 minggu untuk bisa ngomong. Sapinya begini Pak potensinya, kecepatan tumbuhnya begini, kecepatan berainya begini, bisa bunting apa gampang apa enggak, macam-macam. Ada 17 hal yang bisa kita jelaskan. Sapi pesisir itu berubah dari kambing jadi sapi. Artinya dari performanya yang selama ini kecil, Ya. memang bisa kita tingkatkan menjadi dengan performan yang lebih bagus. Dari paparan Dok Dedi tadi, performan yang bagus itu adalah kombinasi antara manajemen dan genetik. Genetik, betul. Manajemen ini memang sudah dilakukan oleh peternak kita di lapangan, oleh UPT kita dan lain sebagainya. Tetapi yang genetik yang belum Bro. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari Senin malam tanggal 12 di Istana Gubernuran itu sudah ditandatangani komitmen bersama antara Pemprov Sumbar yang ditandatangani oleh Pak Gubernur Sumatera Barat bersama Musa Edufarm dalam rangka memang peningkatan kualitas genetik sapi pesisir berbasis teknologi genom. Jadi peningkatan kualitas genetik sapi pesisir berbasis teknologi genomik.
Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah mulai tahun 2023 ini, langkah awal yang kita lakukan adalah mapping genetik sapi pesisir di Sumatera Barat. Ya Prof? Siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ketika nanti 5 tahun ke depan Prof Arief dan Dr. Didi kembali ke Sumbar, jadi sudah melihat sapi pesisir tidak lagi kambing, dok, tapi sudah menjadi sapi benaran yang memang itu secara fenotipnya, secara performanya sudah lebih bagus. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sangat yakin banyak hal yang perlu atau mungkin yang Bapak Ibu pertanyakan, baik tadi apa yang disampaikan oleh Prof Arief maupun apa yang dipaparkan oleh Dok Dedi. Untuk sesi pertama ini kita buka 5 dulu. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, setiap yang nanya dapat bingkisan. Jangan banyak. Waduh, langsung banyak ya. Waduh. Hadiahnya langsung aja deh, daripada lupa ya. Baik, supaya lebih adil, ini ada 3 rank. Jadi 6 lah kita buka, Dok Dedi. Silakan. 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini ya. Ada 2 hal yang saya pertanyakan. Pertama terkait masalah kandang sapi lah istilah. Untuk kandang ini temperatur atau suhu yang ideal itu berapa lah? Terus yang kedua ini terkait untuk Bapak narasumber yang kedua tadi, kebetulan Pak, Bapak mengatakan kalau Bapak juga termasuk konsultan. Nah ini saya datang ke Penas ini juga membawa mandat lah dari pemerintah desa Pak. Ini sangat menarik, saya antusias sekali dengan yang dibawa Bapak tadi, karena sejak tahun 2022 termasuk tahun ini itu untuk 20% dana desa untuk ketahanan pangan tuh Pak. Alhamdulillah kalau kemudian di Pak Katu ya, kelihatannya banyak untuk dialokasikan ke peternakan sapi. Tapi ini masih Ya. Tapi ini kita rata-rata desa itu masih ngambang. Programnya Sengaja sentimen paling biasa. Pakai ini. Kayaknya ini lebih mahal mic-nya, Pak. Untuk program 20% ketahanan pangan itu ya yang punya program Kemendes Pak, tapi yang ahlinya di Kementan. Ini kadang-kadang pemerintah desa itu bertanya-tanya Pak, kayaknya nggak nyambung. Nah jadi saya berharap, karena Bapak ngomong sebagai konsultan tadi, kalau bisa nanti ya dibuatkan analisis usaha untuk DD 20% ketahanan pangan tersebut Pak, biar nanti bisa ya saya bantu sampaikan di Bangka Belitung Pak. Gambarannya 20% ketahanan pangan itu Pak di angka 150 sampai 200 juta tuh Pak. Baik. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut Ibu tadi yang pakai topi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Kusman dari Padang Pariaman. Kebetulan saya juga sarjana peternakan, tapi saya bukan di instansi. Jadi bagaimana kalau seandainya kita peternak umum ini Pak bisa bekerja sama dengan pengusaha seperti yang Bapak Dr. Dedi paparkan tadi, untuk menentukan genetik terbaik ternak itu kita bisa memberikan sampel darahnya ke Nusa. Bagaimana cara kita yang umum ini untuk mengakses hal yang seperti itu Pak? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Dok, ini Musa genetik kan tadi sudah dijelaskan beberapa macam teknik yang digunakan untuk bisa melihat perform yang baik untuk suatu ternak.
yang ini pertanyaan bagi saya dok, apakah di musa genetik itu mempunyai indikator tertentu untuk menentukan bahwasanya ini loh performanya udah bagus? Begitu dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Bapak yang baju yang depan. Bapak nanya tadi ya? Lanjut tadi ya, Bapak yang depan yang pakai kacamata. Saya dari KPN Atenan nama Henry. Kebetulan pertanyaan saya itu sudah ditanyakan dari Ibu tadi. Oh iya, baik. Dengan saya bisa mendapatkan Baik. itu dia. Karena sudah ditanyakan, kita kasih bonus yang di belakang. Bapak silakan Pak. Ya, karena pertanyaan sudah mirip, jadi kita kasih kuota satu lagi. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Kamil, Prof, dan Pak Dr. Saya ingin menanyakan terkait behavior of psycho of animal, ya. Animal behavior. Iya, animal behavior. Kita tahu ya, di genetik ini. Dikenalkan dulu Pak. Oh ya, Dikenalkan dulu Pak. terima kasih. Ya, saya Imron Fuadi, saya analis pasar hasil pertanian APHP fungsional. Yang saya tanyakan terkait dengan psycho of animal. Jadi bagaimana psikologi of animal itu terkait dengan transfer genetik tadi. Jadi ada sapi yang dengan genetik bagus itu hanya dibuahi, diambil hamilnya orang lain, hewan lain. Nah, ini kan satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Apakah dia tidak terdampak secara psiko-animalnya ya? Kok saya cuma hamil dok, atau saya cuma dibuahi, tetapi yang hamil yang lain? Oh, iya. Iya kan? Ini kalau orang kan sakit hati kan? Iya. Baik. Ada juga yang kalau ini, aku seneng kepengen kok, tapi saya hamil yang lain, kan repot gitu ya. Saya kira ini juga psiko-animal kita harus perhatikan. Ini kan keserawan ya, kesejahteraan hewan loh. Kita harus perhatikan ini. Jadi jangan hanya kita memproduksi embrio hamilnya yang lain. Satu. Yang kedua, kira-kira berapa tahun sih bisa digunakan untuk sebagai apa ya, genetik unggul? Umur berapa sampai berapa dia punya potensi yang luar biasa itu? Kan tidak selamanya. Dia akan gerates, akan sedih dan cepat mati mungkin ya. Itu sapi kalau diperlakukan seperti itu. Saya Prahara Mangkarta dari Paramedik Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 50 Kota. Izin Prof dan Dr. Hewan Devi, saya ingin menanyakan, dari tadi kan kita hanya melihat tentang ternak sapi. Saya sangat penasaran, apakah bisa untuk tes DNA ini menentukan kualitas dari hewan-hewan yang lain seperti hewan ternak yang lain atau hewan kesayangan dan bahkan atau hewan eksotik untuk mengetahui kualitas genetiknya bagus atau tidaknya? Dan apakah sudah ada sistem yang diterapkan ke hewan ternak sapi ini ke hewan-hewan lainnya di musa itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bu dari PIB Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ros, saya dari Balai Inseminasi Buatan Lembang. Ada sedikit yang mau saya tanyakan terkait sexing, karena selama ini kami memiliki permintaan semen beku sexing yang lumayan cukup tinggi. Biasanya kalau untuk FH itu perah itu yang diminta tentu yang X ya, yang betina. Kalau untuk potong yang Y, yang jantan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini bisa digunakan, musa ini bisa digunakan untuk mendeteksi bahwa pejantan tersebut kemungkinan anaknya itu bisa ke arah anaknya ke jantan atau ke betina gitu. Karena selama ini kita melakukan sexing secara manual, jadi keakuratannya juga kadang meleset dari perkiraan gitu. Kalau misalnya ada kemungkinan jantan ini anaknya banyak ke betina, tentu kita kan lebih mengarahkan sexing tersebut pejantan itu aja untuk sesuai permintaan gitu ya.
Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Ini saya jawab yang bagian saya saja ya. Yang pertama, suhu ideal untuk kandang. Pak, jadi ada namanya temperature humidity index ya, di internet banyak. Tetapi secara umum sapi itu akan nyaman ketika dia tinggal di tempat yang suhunya di bawah 25 Celcius dengan kelembapan di bawah 50%. Jadi kalau dia tinggal di suhu yang di atas 25 Celcius dan kelembabannya di atas itu, dia sudah mulai nggak nyaman. Oke, pertanyaannya kalau di Bangka Belitung kan panas Pak. Yang membuat sapinya nyaman apa enggak, itu ternyata bukan sekedar suhu dan temperatur saja, tapi juga angin. Jadi gerakannya. Makanya dikasih kipas angin, itu penting. Dan kalau misalnya, oh ya, sekarang itu di tempat-tempat tertentu, bahkan di sini saja kan kipas angin itu Pak. Apakah ekonomis? Nah itu pertanyaannya, apakah ekonomis? Pertanyaan begitu. Faktanya Pak, faktanya di banyak-banyak peternakan itu teknologi itu dipakai, tapi juga bukan sekedar kipas angin karena ada unsur dari kelembaban. Jadi nanti Bapak yang Bapak butuhkan adalah memang konsultan yang datang ke tempat itu melihat, menganalisa, menghitung, memberikan rekomendasi. Pakai dana desa, monggo, silakan, nggak masalah. Oke? Insya Allah saya siap membantu, ya, Wani Biro, gitu ya. Yang berikutnya kerjasama dengan MOSA bisa Bu. Jadi saat ini kan kami punya 2 fasilitas di Sumatera Barat. Yang satu ada di Kabupaten Solok, di daerah Lubuk Selasi, farm kita dan lab kita di situ. Yang satu ada di Kota Padang, Sungkai. Memang kita juga punya tim juga di Jakarta, kita punya tim di Jawa Timur, kita punya tim di Jawa Barat, tapi sumber teknologi ini dari Sumatera Barat. Jadi sebaiknya memang bapak-bapak, ibu-ibu yang orang Sumatera Barat, kalau tidak menggunakan teknologi ini, terlalu. Oke, berikutnya ya. Kemudian animal behavior, Prof. Arif. Oh, caranya bagaimana? Oke, caranya bagaimana? Ibu sudah dapat ya di sini? Di sini ada kartu nama saya, silakan hubungi saya langsung. Oke, kalau Bapak Ibu ingin tahu silakan datang ke booth di situ, tanya, minta kartu nama saya, silakan hubungi saya langsung. Oke, baik, terima kasih. Yang ketiga, apakah MOSA punya indikator khusus menentukan genetik bagus? Saya pikir sisanya Prof. Arif aja yang jawab. Silakan Prof. Baik, ternyata menarik ya. Awalnya saya juga berpikir kita lahir percaya aja takdir gitu ya, tapi ternyata kita pelajari sebenarnya sudah ada bakat-bakat itu, dan di manusia itu dipelajari itu kira-kira perlu 10-13 tahun sampai muncul human genomic. Jadi manusia itu sudah keluar nih, kita akan mungkin nanti bisa penyakit jantung, kita kena kanker, bisa Pak itu Pak. Dan itu tadi Dr. Ivan itu dokter yang dia sebagai presiden asosiasi genomik, itu justru lebih banyak dokter-dokter manusia, karena sekarang lebih pada precision medicine. Jadi orang ngobatin itu, contoh saya panas, saya pakai Panadol 500 mg, mungkin dokter Kamil dengan 200 saja sembuh, kenapa harus 500? Itu mulai ke sana. Nah kita mau diet tuh saya mati-matian nggak makan nasi, tapi kok tetap gemuk, ternyata bukan karena karbohidrat, tapi yang lain. Nah itu sudah bisa dipetakan. Nah balik lagi ke sapi sekarang. Nah sapi itu seperti tadi juga ada pertanyaan, kapan mulai bisa dideteksi? Itu sejak lahir Pak, bahkan kalau mama sejak embrio pun bisa, bukan sejak sperma ya, karena nanti sperma ketemu dengan sel telur kan, sejak embrio. Tapi kalau embrio rumit, harus dibiopsi dan sebagainya ya, barangnya masih kecil. Tapi kalau sudah lahir procot itu, ambil darahnya, itu sudah langsung kelihatan ini bakalan jadi apa ini nanti. Tapi ingat, tadi sampaikan, itu adalah potensi dasar. Ini kalau nggak dikasih makan yang bagus, kandang yang baik dan sebagainya, nggak akan muncul. Tapi sebaliknya kalau tidak akan optimal lah. Bisa juga sebenarnya ini nggak potensi, dikasih makan, dikasih manajemen yang bagus, mungkin juga lebih bagus, tapi nggak optimal dibandingkan dengan yang dia punya bakat, kemudian kita genjot dengan pemeliharaan yang baik. Ya, jadi itu saya kira sejak dia lahir sebenarnya. Hanya yang malah sejak embrio, tapi yang paling nyaman adalah
sejak lahir itu, karena ngambil sampelnya gampang. Kemudian marker genetik apa saja? Saat ini Mosa kita punya 5 paket ya, 17 marker. Ya. Itu salah satu kita kelompokkan bahwa tadi kita pelihara sapi itu kalau nggak bisa reproduksi ya ngapain gitu ya, ya sudah kastrasi aja, potong gitu kan. Itu ada produksi susu ya, kemudian untuk growth rate, ADG-nya kalau kita kasih makannya efektif nggak ya, itu bisa dideteksi. Jadi nanti silakan lagi datang ke booth atau telepon Dokter Dedi, kita punya paket-paket tersebut, kita mau yang mana? Oh saya maunya semua, silakan, itu malah lebih bagus sekali, seperti human genome tadi. Nah ini kita ya nanti di sini ada ya informasinya ya, kita bisa ngomongin apa aja ada di sini. Ya. Oke. Ada 17 macam. Ya. Baca. Hari ini kita bicara sapi, karena dokter kami minta kita ngomong sapi perah, sapi pedaging, sapi pesisir. Hewan yang lain sangat bisa. Jadi ini teknologinya kan sudah ada. Jadi analisa genetik itu sebenarnya metode. Hanya memang nanti kemudian markanya beda-beda gitu. Kalau nanti kita juga bicara kemarin ya, bahwa Sumatera Barat itu kudanya hebat-hebat. Nah ini bakalan jadi kuda pacu atau bukan? Nah, kalau pelihara kan repot itu, ternyata nggak jadi kuda pacu gitu ya. Itu ada. Saya ngelihat di depan itu ayam. Wah itu bukan main lagi, itu potensi sekali. Yang kukuaknya belenggek-lenggek. Kukuaknya belenggek. Nah itu saya kira hal yang sangat memungkinkan. Hanya kan kita prioritas ya, artinya mana yang memang dibutuhkan masyarakat saat ini. Pak Gubernur memang minta spesifik sapi di sini, terutama sapi pesisir itu biar nggak tadi diledek sapi apa kambing gitu. Nah, ini nanti mudah-mudahan tidak perlu 100 tahun ya seperti yang saya sampaikan. Kemudian, nah untuk sexing terus terima kasih. Ini kita sebenarnya potensi itu ada, tetapi sekali lagi bahwa gini, kalau sexing itu kan secara normal bahwa laki-laki atau pejantan itu mengeluarkan sperma, itu ada sperma X dan Y, dan itu normalnya 50%. Dan itu bisa dipisahkan nanti dengan teknologi macam-macam lah, flow cytometry dan sebagainya. Tapi potensi tadi ditanyakan, setuju, itu sangat memungkinkan. Apakah dia potensi anaknya nanti lebih cenderung ke jantan atau cenderung ke betina? Kalau sudah ketahuan cenderung ke betina, mungkin sapi perah ya. Nah ini potensi kemudian ditambahkan dengan treatment tadi, dipisahkan dengan metode macam-macam, mungkin keberhasilannya jauh mendekati daripada kalau kita acak aja gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kredibilitas ya tadi, sapi perah yang pengennya betina tapi ini potensinya sebenarnya jantan, terus diolah dengan pemisahan macam-macam, kok tetap aja nggak jauh dari 50-70. Ini nanti dipikir saintisnya ya atau balainya nggak becus gitu. Ternyata ada faktor genetik tadi. Sepakat dong. Jadi ini bisa kita lihat nantinya, kita akses terus itu, dan itu tidak perlu nanti setelah produksi dan setelah anaknya lahir. Nanti kita bisa lihat calon-calon yang mau kita jadikan bull nanti, itu kita bisa lihat, dan itu ya akan optimal, itu akan jauh lebih tercapai daripada kita udah tabrak aja, pokoknya nanti gimana hasilnya nanti gitu. Nah, itu nggak efisien. Saya kira itu. Oh yang terakhir mengenai animal behavior, perasaan sapi. Iya. Jadi memang itu yang membedakan kelakuan antara manusia dan hewan. Kebetulan saya juga terlibat dengan Dokter Ivan banyak di manusia. Kalau manusia itu etik itu pasti dijaga. Bayi tabung tadi dokter sampaikan harus ada surat nikahnya. Bahwa kartu surat nikah siri nggak bakalan diproses, harus surat nikah resmi sipil. Karena nanti kalau tiba-tiba anaknya muncul nggak diakuin, tapi dites DNA ketemu Pak itu. Nah kalau sapi, nah sekarang IB pun saya sama setuju. Sapi di IB nggak pernah jadi kawin jantan, apa nggak stres? Ya kita nggak tahu perasaan sapi, tapi secara etik itu dibolehkan, selama ujungnya untuk kesejahteraan manusia. Nah ini sama juga nanti, embrio transfer sama juga. Sekarang kalau BIB itu yang selalu merasakan kenikmatan ejakulasi ya pejantan unggul itu
Yang lainnya kan nggak pernah ngawin juga, nggak pernah tiba-tiba dipotong. Nah ini saya kira level human dengan manusia itu berbeda. Jadi selama untuk kesejahteraan manusia masih dibolehkan, ya. Itu terima kasih. Mudah-mudahan nggak merasa bersalah kita. Baik, Prof. Arief, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Ya mungkin untuk sesi kedua ini 5 orang. Nama saya Rida Warsa, saya penyuluh pertanian di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Pak. Di sini saya bawa peternak ini, Pak. Ada Pak Sahlan, ada Mas Heri. Beliau-beliau ini punya sapi, ada yang 20-40 ekor, yang katanya simental, katanya PU, katanya Pak. Saya sejak pakai genetik ini saya jadi ragu, saya nggak bisa pakai istilah katanya PU, katanya sapi Bali. Nah ini yang jadi pertanyaan saya adalah what next we do? Mereka harus lakukan apa ke depan dengan usaha ini? Apakah mereka juga punya sapi pejantan tangguh yang mereka siapkan? Ini kayaknya lagi Pak, kayaknya bagus. Nah, ini jadi pejantan kita. Apakah nanti yang sapi-sapi seperti itu kita uji? Dan juga kita punya betina-betina yang sudah sekian kali kawin dengan dasar ibunya dulu bagus, ya kan? Nah sekarang kira-kira mudah-mudahan jadi ibu nanti anaknya ini juga bagus. Baru sebatas itu. Jadi what next we do. Yang kedua Pak, mungkin kalau perlu bapak-bapak peternak ini juga Pak dites DNA, apakah memang nanti berpotensi jadi peternak unggul dan tangguh gitu Pak. Nah, apa punya potensi apa enggak gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamin, salah satu mahasiswa di Universitas Ilmu Nusantara Bukit Tinggi. Mengenai materi busa tadi Pak, kan dari satu embrio dipotong dari 2 embrio menghasilkan keturunan yang kembar identik. Pertanyaan saya, dari pemotongan satu embrio menjadi 2 embrio, apakah gen DNA dari indukannya juga terpotong juga Pak? Jadi yang awalnya gen dominannya 100% menjadi 50% dari 2 embrio tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Syafri Nanda, saya dari Universitas Andalas dan saya merupakan murid juga dari Prof. Arief dulu di biologi reproduksi. Nah, dengan adanya MOSA DNA ini merupakan angin segar bagi dunia peternakan Indonesia dan khususnya Sumatera Barat hari ini, Prof. Apalagi Prof. Arief ada di sana. Jadi saya yakin optimis ini akan maju signifikan. Jadi gini ya Prof, saya tertarik tadi dari MOSA DNA itu ada bersama dengan Pemprov Sumbar mengenai sapi pesisir. Nah jadi ini yang tertarik bagi saya Prof. Jadi sapi pesisir ini khusus di Sumbar itu sudah ada diternakan di BPTU Padang Mengatas, HPT Padang Mengatas. Nah itu jumlahnya juga sudah signifikan, sudah bertambah. Kalau masalah saya dulu mungkin sekitar lebih kurang dari 2012-an sampai sekarang sudah berkembang signifikan. Dan di BPTU sudah lumayan banyak, tetapi hari ini segmen dari sapi pesisir belum ada di semua balai inseminasi buah seluruh Indonesia, termasuk di PIB Tuang Sakato. Nah, jadi dengan adanya semennya nanti, nah ini mungkin juga ada ketakutan Prof. Nah ini sudah terjadi, kami coba memproduksi semen dan juga embrio dulunya Prof dari sapi pesisir, tetapi masyarakat tidak mau mengidekan dari semen ataupun embrio dari sapi pesisir ini Prof, karena dia kecil, dibilang kambing seperti yang Pak Dokter kami tadi sampaikan. Nah jadi untuk itu saya mau bertanya Prof, bagaimana target MOSA DNA ini untuk meningkatkan sapi pesisir di masyarakat nanti, dan bagaimana kolaborasinya dengan BPTU, karena di sini juga ada BPTU, ada BIB, ada Universitas Andalas gitu Prof. Nah bagaimana juga kolaborasinya untuk meningkatkan tersebut gitu, dan apa target dari MOSA DNA ini, langkah-langkah yang akan dilakukan MOSA untuk sapi pesisir lebih khusus Prof. Nah, karena ini merupakan sebuah manfaat kita ya Prof. Ya mungkin demikian Prof, bisa ditanggapi Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut 2 lagi yang terakhir tadi dari sini silakan. Kemudian nanti Dr. Devi.
Bapak Ibu, mohon maaf waktu kita terbatas, mohon sangat singkat dan padat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman. Saya adalah inseminator dari Padang Pariaman. Yang jadi pertanyaan saya sini ini Pak. Ini kasus di lapangan, kebetulan ada beberapa ditemukan indukan rata-rata, bukan rata-rata sih Pak, semua anak yang lahir dari indukan yang tersebut itu semuanya jantan Pak. Ini apakah ada kaitannya sama genetik induk? Karena kalau straw yang disuntikan itu semuanya berbeda-beda, artinya nggak satu jenis straw. Itu yang pertama. Karena ada pertanyaan dari masyarakat, dari peternak tersebut, kenapa sih kok semuanya jantan? Karena yang dikhawatirkan dari peternak ini lama-kelamaan kan Pak, indukannya mesti ditukar gitu. Nah jadi dia kepengennya anaknya betina supaya bisa gantikan induknya. Itu satu pertanyaan Pak. Yang kedua, di kalangan peternak sekarang Pak, di Padang Pariaman khususnya, sekarang lagi tren-trennya atau boomingnya permintaan namanya simental Bali. Artinya sapi Bali yang kita crossing dengan sapi simental itu performanya sangat bagus, apalagi dari kualitas rumputnya juga, artinya hanya rumput yang kita kasih, tapi insya Allah pertumbuhan bobot badannya dari anak tersebut itu lumayan bagus Pak, ditimbang daripada kita memelihara sapi-sapi Bosaurus. Artinya ini sangat, pasarnya sangat menjanjikan. Cuma yang jadi masalah Pak, kalau seandainya lahir itu adalah betina, permasalahannya susah untuk dijadikan indukan, artinya susah. Bukan semua Pak, ada beberapa yang bisa, tapi kebanyakan susah. Jadi pertanyaan di sini, apakah ada itu faktor dari genetik atau bisa nggak Pak? Hal ini dirubah atau diperbaharui gitu Pak, karena permintaannya tinggi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Dok DV yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, waktu kita sangat terbatas. Silakan singkat Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan Prof. Arif, Dr. Dedi. Saya Devi Pak, kebetulan pernah jadi muridnya di BB juga. Jadi saya mewakili dari instansi pemerintah yang tadi bertanya banyak dari pihak swasta dan praktisi di lapangan. Jadi dengan adanya MOSA di Sumbar ini membawa harapan baru lah bagi dunia peternakan di Sumbar ya Pak. Apalagi tadi Prof. Arif sempat bilang sapi pesisir katanya kambing gitu ya Dok ya. Tapi itulah yang terjadi di lapangan dengan banyaknya IB sekarang juga. Banyaknya crossbreed sehingga yang harusnya di IB dengan yang sejenis malah dengan yang tidak sejenis, akhirnya banyak yang distokia. Nah dengan seperti itu kita bisa apa nih, kerjasama apa yang bisa pemerintah tadi sempat dengar ya, provinsi sudah, terus kami dari kabupaten harus mengajukan apa nih, karena kan terkait dengan perencanaan di daerah juga, biar harapannya nantinya sapi-sapi yang ada di kabupaten kami pun mempunyai genetik yang bagus. Mungkin seperti itu Prof. Dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita akan implementasikan bagaimana action plan. Jadi bukan kita di kampus dituntut untuk paper ya, tapi saya kira action plan itu sangat penting, dan saya kira data-data dari teman-teman di Andalas itu sangat penting untuk mendukung tadi program kita, sehingga Dr. Dedi sampaikan nggak perlu 100 tahun lah, mungkin 5 tahun ini nanti akan menjadi target kita untuk bisa pengembangan. Nah kemudian semen sapi pesisir belum ada ya tadi karena belum menarik. Nanti kita akan branding ini bahwa nanti orang akan nyari ini. Kalau mau cari sapi hebat, lari ke Sumatera Barat. Bukan simentan, cari pesisir. Nah itu nanti kita akan coba. Kenapa pesisir? Ya tadi mungkin nggak perlu melihara repot-repot, kasih aja makanan sekedarnya, ADG-nya top gitu ya. Kalau ngelahirin tadi, kita mau ngelahirin sapi gede, tapi mau liharanya susah, atau tadi sapinya tetap nggak usah gede-gede sekali. Gedenya cukup, tapi jangan yang seperti sekarang ya. Cukup ditransfer di sapi FH kembar 2, meliharanya gampang. Kalau di ujungnya hasilnya tadi dokter disampaikan untung nggak, itu jauh lebih untung daripada kita melihara mungkin limusin yang segede-gede makannya banyak, pemeliharanya rumit tadi ya. Itu karena kita asalnya adalah di sini. Kemudian terus satu lagi mengenai tadi ini saya kira pertanyaan yang terakhir mengenai inseminator tadi mengenai
mayoritas jantan, seperti yang ditanyakan Dr. Ros itu. Ini sapi ini punya potensi. Jadi untuk peternak tertentu, jantan, oh ini saya suka karena nanti digemukin, cepet potong, dagingnya bagus gitu. Tapi untuk sapi perah jangan, kalau bisa betina. Nah ini nanti dari PIB nanti akan deteksi itu ada, sehingga maunya apa. Jadi nanti kita beli itu pakai request, kita larinya mau kemana nih? Mau untuk daging atau mau untuk potong, mau jadi bull atau apa? Itu insya Allah nanti ke depan ada. Ya, jadi saya kira genetik itu melekat ya, tadi ada di jantan atau di betina. Tapi di lapangan kemungkinan ada di betina. Sapi simbal sama. Jadi karena itu crossing, kemungkinan dia tidak reproduksi bagus ya karena crossing tadi. Tapi itu juga nanti intinya begini, sapi lahir itu sudah punya potensi yang bisa kita deteksi dengan DNA dan tidak akan berubah. Tinggal nanti mau dipeliharanya gimana. Kalau dia memang steril apalagi dari awal, dia tidak bisa punya keturunan, ya sampai gede pun juga enggak, maka nggak usah dipelihara untuk punya anak, tapi segera mungkin dipotong. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik. Terima kasih. Saya tulis sedikit dong ya. Yang pertanyaan Dok Devi tadi, yang dari kabupaten kota apa yang bisa dikerjasamakan dengan musanya nanti? Oke. Pertama, sebagai peternak harus ngapain? Ya, sebagai peternak. Peternak butuh breeding ya Pak ya. Membudidayakan, memperbanyak. Jadi Bapak perhatikan, pastikan pejantan yang dipakai itu punya bakat sesuai keinginan Bapak. Apa yang sesuai keinginan kita itu apa? Tinggal milih. Kita saat ini untuk sapi Pak bisa melakukan deteksi terhadap 17 bakat. Yang pertama, bakat untuk memiliki kapasitas produksi susu. Memiliki kapasitas apakah susunya nanti itu bisa bikin orang yang minum susu sehat apa enggak, imunitasnya kuat apa enggak, bisa memproduksi susu yang bisa laktos intoleran apa enggak, bisa bikin diare apa enggak. Kalau Bapak mau pelihara sapi potong, deteksi kita bisa ngomongin tentang seberapa cepat pertumbuhannya. Kita bisa bicara tentang bagaimana potensi pertambahan bobot badan hariannya. Kita bicara tentang apakah sapi-sapi yang Bapak punya potensi double muscle, ototnya double kayak adirai. Nah, bisa seperti itu Pak, ada 17 macam di sini. Apakah punya bakat penyakit-penyakit ini? Apakah punya bakat bisa produksi sel telur nggak induknya? Bisa berahi gampang nggak induknya? Bisa punya kemampuan segera ovulasi sehingga gampang bunting nggak? Nah, itu sudah ternyata DNA Pak. Jadi tergantung Bapak butuh kebutuhannya apa. Tapi jangan minta yang butuhnya apakah sapinya bisa nari, nggak bisa. Oke, gitu Pak ya. Sampel darah silakan kirim ke kami. Kita ngomongin sapi kecil, apakah sapi kecil itu selalu lebih murah? Belum tentu. Kalau jualnya ke jagal, ya dihitung murah karena per kilogram. Ya, tapi kalau sapi kecil jualnya ke Presiden Jokowi, oke, harganya bisa lebih mahal dari semental manapun. Sepakat? Jadi ini langkah berikutnya yang akan kita lakukan. Setelah tahu pemetaan genetik, kita kumpulkan yang unggul, kita sepakat yang dimaksud unggul yang mana, kita definisikan, kita sepakat akan rebranding. Rebranding, ya. Oke? Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, bagaimana metode rebrandingnya? Nggak butuh 1-2 hari. Kita butuh kerjasama, bukan cuma dokter hewan, bukan cuma dinas peternakan, UMKM, sampai istana kepresidenan kalau perlu. Insya Allah, terima kasih. Dokter Kamil bisa jelasin barangkali. Baik, terima kasih Dok Dedi. Karena waktu kita yang sangat terbatas, mungkin terpaksa kita akhiri sesi ini. Tetapi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dalam rangka upgrade genetik untuk memperbaiki performa sapi pesisir di Sumatera Barat, itu tidak bisa hanya dilakukan dinas peternakan dan musa saja. Semua stakeholder itu pasti akan terlibat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat kita langsung akan FGD-kan dengan mengundang semua stakeholder di Sumatera Barat. Mulai dari dinas perguruan tinggi, UPT dan lain sebagainya, termasuk asosiasi-asosiasi yang ada di Sumatera Barat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berikan aplaus kepada kedua narasumber kita.